Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ketemu lagi dalam kebaktian online City Blessing Bogor. Sebelum kita mulai, kita sama-sama mau buka di Filipi 4 ayat 4 ya. Kita udah sering banget dengerin firman ini, kita mungkin udah sering baca, tapi saya mau sama-sama ingetin diri kita masing-masing bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, justru ini janji Tuhan yang kita perlu pegang. Amin. Kita baca sama-sama ya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di sini nggak dibilang bahwa bersukacitalah hanya pada saat-saat dimana semuanya baik, tapi hanya dikatakan sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Selanjutnya ditulis, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, dan kemudian ini yang sering buat saya pribadi, ayat ini juga sering menjadi pengingat, menjadi reminder. Jadi akhirnya saudara-saudara, ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya bukan pikirkan, bukan sekedar pikirkan, tapi meditate. Meditate itu artinya benar-benar direnungkan gitu ya. Dan kemudian di ayat ke-9 ya, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendisiplinkan pikiran kita untuk tetap merenungkan janji-janji Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Mungkin saat ini mikir, aduh kamu mah enak ngomong gitu aja karena kamu gak punya masalah. Hello, setiap orang punya masalah ya. Setiap orang punya masalah. Bedanya cuma ada yang ngomong, ada yang enggak. Tapi saya percaya setiap orang punya masalah karena setiap orang diproses sama Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita mengenal kuasa Tuhan, mengenal kesetiaan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak tahu kesetiaan Tuhan sampai mana. Kita nggak pernah tahu penyertaan Tuhan sampai mana. Dengan adanya masalah, dengan kita melewati lembah kelam, melewati gunung-gunung, banyak kepusingan, tapi itu yang membuat kita semakin kuat saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita nyanyikan dulu satu penyembahan. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk fokus sama Tuhan. Amin. Amin. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you.
lagi sama-sama beribadah di rumah. Mungkin kami gak ketemu dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan bersatu Tuhan di dalam roh untuk mendengarkan firman Engkau, untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan, untuk kembali meriset Tuhan prioritas kami, meriset kembali kompas kami Tuhan, supaya kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar kami senantiasa mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang menjadi sumber dari segala kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui akal kami Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami Tuhan, memampukan kami melewati setiap masa, setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan. Ini yang kami percaya, ini yang kami mau sama-sama percaya Tuhan, bahwa pemeliharaan Engkau Tuhan, bahwa penggenapan janji Engkau Tuhan tidak tergantung Tuhan dari apa yang terjadi di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, pemeliharaan Engkau datang dari Engkau, Allah yang mengatasi segala kemustahilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ini yang menjadi alasan kami Tuhan untuk kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur, mengangkat hati kami Tuhan, mengatakan kepada Engkau, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kecukupan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan buat kami Tuhan, Engkau baik buat semua teman-teman kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyanyi bagi Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman Engkau. Kami mau hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang sama-sama di pagi hari ini melakukan ibadah online mengatakan amin. Amin. Biar di rumah masing-masing kita sama-sama menari buat Tuhan. Amin saudara. Jangan duduk ya. Kalau lihat ini jangan duduk. Kita sama-sama berdiri, kita sama-sama menari buat Tuhan. Amin. Siap? Siap ya. Come on.
Allah yang agung dan perkasa, Allah yang megah dan berjaya. Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami, Engkau yang menjadi kubu pertahanan kami, Engkau yang tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Banyak perkara yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Yes. Kami mau sama-sama terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kau selalu berikan yang terbaik untuk kita ya Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali secara online. Saya percaya bahwa di dalam 2 minggu ini, sudah 2 minggu saudara, kita melangkah ke online lagi karena kita percaya bahwa Tuhan berikan hikmat pada setiap dari kita untuk percaya bahwa setiap dari kita dijagai oleh kasih karunia Tuhan dan kesehatan yang dari Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita masih di dalam temanya, masih di dalam puasa ucapan syukur. Coba bilang ke orang-orang di kiri kanan di rumah saudara, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Katakan, mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Firman Tuhan mengatakan saudara di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Itu kalau kita lihat di sini di terjemahan BIMK, di situ dikatakan demikian. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ya, kalau terjemahan biasanya mengatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita sering sekali berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, dan ayat ini mengingatkan kita kembali waktu kita mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan untuk kita senantiasa bersyukur. Mungkin kemarin kita udah belajar mengenai apa puasa ucapan syukur. Tetapi kita mungkin bergumul untuk bisa mengucap syukur saudara. Ya. Dalam pergumulan hidup kita, ya, di dalam boleh ditekin aja, di dalam pekerjaan kita, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, ya, kerjaan kita sampai saat ini kita mengucap syukur, mungkin karena mengucap syukur Tuhan saya ada pekerjaan, tapi sebenarnya bukan pekerjaan ini yang saya inginkan, atau mengucap syukur sih Tuhan ada pekerjaan, tapi saya capek banget Tuhan bolak-balik. Mengucap syukur sih Tuhan, tapi gajinya kecil Tuhan. Mengucap syukur sih Tuhan, tapi nggak cukup Tuhan ya. Ini mengucap syukur nggak? Enggak ya. Mengucap syukur untuk keluarga. Kadang-kadang kita komplain, mengucap syukur sih Tuhan buat anak-anak saya, buat orang tua saya, tapi orang tua saya cerewet banget. Atau anak-anak saya, susah banget untuk dididik. Gimana ya Tuhan ya? Susah untuk saya mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, firman Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki untuk engkau mengucap syukur. Mengucap syukur nextnya untuk hubungan. Untuk hubungan dengan orang sekitar kita. Kadang-kadang saudara, orang-orang di sekitar kita dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kita ya, membentuk karakter kita, membentuk kekeras kepalaan kita, membentuk kelemotan kita, mungkin membentuk ketidakdisiplinan kita. Orang-orang di sekitar kita tuh membentuk kita, membentuk kesabaran kita ya. Dan bisa nggak kita mengucap syukur dengan orang-orang yang kalau kita bilangin itu kayak seperti duri dalam daging dalam kehidupan kita, atau kita merasa bahwa ini orang-orang saya pikir-pikirin aja deh, keluarin aja deh dari kehidupan saya, ganggu banget misalnya. Tapi sebenarnya waktu Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa, mengucap syukur dalam arti bagaimana kita tetap bisa mengucap syukur untuk ada orang-orang di sekitar kita yang akhirnya membuat kita dibentuk. Amin. Amin. Mengucap syukur untuk keuangan kita. Kita percaya mungkin saat ini kita nggak cukup, bahkan berkekurangan. Mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin saudara. Nextnya, mengucap syukur bahwa keuangan itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa mengelolanya
Jadi tetap mengucap syukur seberapapun yang ada di tangan kita mengucap syukur karena kadang-kadang ada satu statement mengatakan gini, di dalam segala keterjempitan, keterpurukan, kebuntuan itu ada ide-ide yang brilian, ada satu penciptaan yang baru, ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang memang keadaan kepetok dulu saudara ya. Jadi percaya bahwa semuanya itu adalah kita belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur untuk kesehatan kita. Saat ini mungkin saudara kita lupa bahwa ada banyak orang yang di sana yang dirawat karena sakit COVID saudara. Ya. Kita mengucap syukur masih bisa bernafas lega. Kita mengucap syukur bahwa saat ini nggak ada masalah buat kita bernafas. Kita juga mengucap syukur saudara untuk bahwa Tuhan berikan oksigen di sekitar kita, ya. Coba 1 jam aja atau setengah jam aja oksigen di sekitar kita diambil udah, ya. Kita mengucap syukur untuk pendidikan. Mungkin saat ini kita mengatakan, tapi Tuhan pendidikan saya kurang nih, ya. Saya cuma S3, tapi bukannya S1, S2, S3, tapi S3-nya sekolah yang pas-pasan misalnya ya. Tapi kita berucap syukur dengan pendidikan yang kita terima saat ini ya. Pendidikan yang ada di sekitar saat ini, apalagi mungkin sebagian dari kita pendidikannya secara daring saudara, secara online. Ya mengucap syukur walaupun nggak mengerti ya. Kemarin ada komplain anak saya waktu ikut ujian, dia bilang ini gurunya salah nilai. Kenapa? Salah nilai, maksudnya A, B, C, D itu satu yang beda, berarti kecuali. Dan dia jawab yang kecuali, yang lain jawabnya yang A, B, C, D yang sama aja saudara. Tapi dia yang disalahin, wah ini kayaknya salah nilai nih gurunya. Tapi mengucap syukur untuk kesalahan nilai itu. Kemudian mengucap syukur untuk kegagalan. Gak selalu apa yang dalam kehidupan kita ini berhasil ya. Mungkin mengalami kegagalan, justru kegagalan demi kegagalan membangun kita menjadi pribadi yang lebih kuat untuk percaya bahwa kita dibentuk dari kegagalan untuk menjadi lebih lagi sukses dan berhasil. Kegagalan mungkin kita juga jatuh dari berbagai dosa, ya. Kita merasa Tuhan kok bisa sih saya jatuh dalam dosa. Tapi pada waktu kita percaya bahwa Tuhan itu mengampuni kita, kita percaya bahwa Tuhan mau mengangkat kita kembali pada waktu kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Ada pertanyaan di dalam diri kita. Apakah sih kunci untuk kita bisa mengucap syukur tuh dalam segala keadaan? Ya kalau keadaannya senang sih normal ya kita mengucap syukur. Dalam keadaan sehat normal kita mengucap syukur. Dalam keadaan semuanya ada normal untuk kita mengucap syukur. Dalam keadaan diberkati normal untuk kita mengucap syukur. Tapi kalau dibilang di firman Tuhan tadi, dalam segala keadaan. Dan gimana ya Tuhan? Mengucap syukur dalam keadaan yang sulit itu gimana bisa mengucap syukur? Saya mau sharing sedikit. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama yang biasanya saya lakukan belajar mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki saat ini. Ya, Tuhan terima kasih saya punya rumah, saya punya kendaraan, terima kasih untuk saya punya tempat tidur untuk tidur. Terima kasih saya punya bantal, terima kasih saya punya baju untuk dipakai hari ini. Terima kasih paling enggak ada makanan di kulkas. Terima kasih Tuhan ada keluarga di sekitar saya, ada ibu kita, ada anak-anak kita, ada istri, ada suami kita. Mengucap syukur Tuhan, waktu saya pagi matahari nggak lupa terbit di pagi hari. Mengucap syukur Tuhan bahwa saya ada di Indonesia, di mana saya menerima panasnya matahari sehingga saya tidak kedinginan di waktu pagi hari, di waktu siang hari. Banyak hal yang kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang simpel dan sederhana dalam kehidupan kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, kita jadi lupa
hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat yang kita sedang alami pada saat itu. Next. Mengucap syukur waktu melihat orang lain jauh lebih susah atau menderita. Ini yang saya belajar. Waktu kita atau saya tidak bisa mengucap syukur, kita lihat sekitar kita. Banyak orang yang jauh lebih menderita, banyak orang yang jauh lebih susah, banyak orang yang jauh lebih perlu pertolongan. Akhirnya kita merasa bahwa Tuhan terima kasih untuk keadaan saya saat ini. Terima kasih, kau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan saya belajar dalam beberapa minggu ini bahwa mungkin kita tidak bisa membeli makanan-makanan yang enak mungkin ya, atau mewah, atau makanan-makanan yang ya daging, ayam dan sebagainya. Kalau kita beli mungkin di dalam saat-saat seperti ini yang kita pelajari, yang di dalam keluarga kita pelajari itu agak susah untuk belinya saudara ya, karena memang keadaan dan kondisi saat ini. Tapi akhirnya waktu kita mengucap syukur, ada aja saudara diajak makan dulu saudara ya. Artinya makan gratis. Siapa yang sini suka makan gratis? Siapa yang ulang tahun mau traktir, nah itu gue ayo traktir kan itu. Dan kita mengucap syukur, wah di dalam gak ada uang tapi kita bisa makan enak nih, luar biasa nih. Tuhan tuh baik banget nih mas saya misalnya ya. Jadi hal-hal yang dulunya bahkan saya nggak pernah bisa makan, saya bisa makan karena ya dibayarin saudara. Bukan pada waktu kita punya uang untuk bayarin untuk kita bisa mengucap syukur karena punya uang, tapi pada waktu kita melihat mengucap syukur dengan keadaan seperti ini, justru dengan keadaan seperti ini ada aja berkat Tuhan. Yang saya bagikan kemarin puasa ucapan syukur, mujizat terjadi pada waktu kita mengucap syukur. Peperangan kita memenangkan peperangan pada waktu kita mengucap syukur. Masalah kita bisa lampaui atau hadapi pada waktu kita mengucap syukur. Caranya juga yang ketiga, mengucap syukur untuk orang-orang yang mau berkorban untuk kehidupan kita. Saudara, waktu kita mengucap syukur, kita juga appreciate, menghargai orang-orang di sekitar kita yang berkorban buat kita. Mungkin mulai dari orang tua kita. Gimana waktu kita masih kecil gak bisa ganti baju sendiri, gak bisa makan sendiri, mereka yang memberi makan, mereka yang menggantikan popok kita, mereka yang merawat kita. Mengucap syukur kita gak ada begini aja saudara, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang saat ini susah untuk kita bisa menghargai mereka. Padahal mereka sudah melakukan dan berkorban banyak buat kehidupan kita. Waktu kita belajar mengucap syukur untuk orang-orang di sekitar kita, pada saat yang sama kita mampu untuk mengucap syukur dalam keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita. Amin saudara. Yang terakhir adalah waktu kita nggak bisa mengucap syukur, ingatlah tentang kasih karunia Allah. Ya. Tadi lagunya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita buka di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. Ya. Ini adalah cerita atau tulisan dari Rasul Paulus pada waktu dia mengalami saat-saat yang sulit dalam kehidupan dia. Ya. Sampai dia mengatakan gini di ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas. Siapa yang di sini dalam mengalami masalah kalian sampai tertindas? Namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Dalam segala masalah kadang-kadang udah habis akal, udah begini nggak bisa, cara begini nggak bisa, cara begini. Kami habis akal. Tapi si Paulus mengatakan kami nggak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, ya, namun kami tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata dalam tubuh kami. Ya. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus, diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saat ini mungkin kita terus-menerus sudah mengalami masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, seperti kita sudah terhempas, seperti kita udah mau habis akal, seperti yang buat kita nggak mustahil untuk kita bisa survive di dalam kehidupan ini. Ayat 12 malah dikatakan begini, maka demikianlah maut giat dalam diri kami untuk hidup giat di dalam kamu. Artinya dalam keadaan pada saat dia menulis surat ini, maut itu udah dekat sama dia. Mungkin saat ini gak ada pistol atau pisau yang menghadang kita untuk kita maut udah dekat sama kita. Tapi pada waktu Paulus mengatakan ini, dia tetap mengucap syukur, saudara. Ya. Ayat 13, namun kami memilih roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Kami tahu bahwa Ia yang membangkitkan Yesus Kristus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Poinnya di ayat 15, saudara. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang percaya, ini dia saudara, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, ini yang saya belajar next. Kasih karunia Allah yang semakin besar dan melimpah-limpah itu, ya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Artinya, dalam segala masalah, persoalan seperti yang Paulus alami, bahkan dia dihadang oleh maut setiap waktu dalam kehidupannya. Dia mengatakan itu adalah kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya gini, kalau saya masih bisa hidup saat ini karena kasih karunia Allah. Saya masih sehat saat ini karena kasih karunia Allah. Saya masih bekerja saat ini karena kasih karunia Allah. Saya tahu gak gampang untuk hidup, gak gampang untuk bekerja, gak gampang untuk survive di dalam kehidupan ini. Tapi saya bisa lewatin ini semua karena kasih karunia Allah. Sehingga waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit dan kita melihat bahwa itu semua karena kasih karunia Allah, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. Artinya, salah yang kita hadapi, waktu kita melihat bahwa itu adalah kasih karunia Allah, akan melimpah ucapan syukur dalam diri kita. Kemampuan untuk mengucap syukur itu dilewati karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dilewati karena ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Akhirnya, ini yang kita belajar. Kalau dikatakan kuncinya apa sih? Caranya gimana sih untuk kita bisa mengucap syukur? Apalagi untuk masalah-masalah kita atau hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah. Hidup pasti ada masalah, saudara. Tetapi kita mengucap syukur karena Dia, Yesus, Allah, Tuhan kita, ada bersama kita untuk melewati masalah-masalah kita. Kita akan mengucap syukur karena Dia bersama dengan kita. Saat ini kalau saudara merasa sendiri, merasa sepertinya Allah gak bersama-sama, Allah selalu bersama dengan engkau. Waktu engkau dapat melihat kasih karunia Tuhan ada di setiap masalah, setiap persoalan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, saat ini yang berdoa untuk saudara-saudara di tempat ini atau di rumah kami masing-masing. Waktu kami mengalami masalah-masalah yang berat,
masalah di dalam keluarga, masalah kekurangan, masalah hubungan dengan orang lain, masalah di dalam pekerjaan, masalah keluarga kami Tuhan. Mungkin masalah keuangan kami. Mungkin kami mengatakan Tuhan mustahil untuk kami bisa mengucap syukur. Kami sendiri bingung harus kemana Tuhan. Sepertinya semuanya sudah mentok, semuanya sudah no hope, gak ada harapan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mau kehendak Tuhan untuk kami mengucap syukur. Untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan bekerja berperang di depan kami. Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Saat ini kami percaya Tuhan bahwa masalah kami ini akan kami lewati karena Engkau ada bersama kami untuk melewati setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam kami melewati masalah-masalah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tadi sudah mendengarkan khotbah tentang, sudah diingatkan kembali tentang kunci untuk mengucap syukur. Tadi ada 4 poin yang tadi Ibu Linda bagikan. Yang pertama, belajar mengucap syukur untuk hal yang sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur dengan melihat bahwa kita lebih lebih berharga lah, misalnya lebih bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang dibandingkan orang-orang lain yang menderita. Dan yang ketiga, mengucap syukur juga untuk orang-orang yang mau berkorban untuk setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir tentang kasih karunia Allah. Oke, kita akan mengambil persembahan perpuluhan, akan dilakukan secara online juga, yaitu ditransfer, nanti akan dijelaskan di video pengumuman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kita sudah beribadah secara online, sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan, diingatkan kembali tentang makna dan kunci ucapan syukur Tuhan, yaitu tema dalam bulan ini Tuhan. Tuhan senantiasa ingatkan kembali Tuhan, ada hati, ada pikiran, ada tindakan yang selalu mengucap syukur Tuhan, dan selalu mengingat kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kita, mengingat setiap kasih karunia Engkau dalam kehidupan kita senantiasa. Dan sebentar kita akan mengambil persembahan perpuluhan kita, berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan melihat video pengumuman dalam minggu ini. Nanti akan dijelaskan juga untuk nomor transfernya, dan ada beberapa pengumuman di minggu ini. Persembahan dan perpuluhan. Kami menghimbau setiap jemaat untuk mentransfer persembahan dan perpuluhan ke rekening BCA di nomor 501-575-0020 atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Bapak Irwin Utama pada tanggal 29 September. Antonius Vinson pada tanggal 29 September. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Saya kembalikan kepada Ibu Linda untuk doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang memimpin kami Tuhan melewati 1 minggu ke depan ini Tuhan. Dan percaya bahwa biar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa yang di surga, kasih karunia Tuhan,
kemurahan yang dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai saudara sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sampai saat dari hari ini sampai yang akan datang, sampai Tuhan Yesus datang kembali akan menyertai setiap dari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.